Firman Tuhan, saya persilakan Pendeta Robin. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sungguh senang bisa beribadah di hari Minggu. Satu sukacita yang tak terhingga ya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah mengaruniakan kami hidup. Hidup yang indah yang kami boleh nikmati hari demi hari bersama keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami juga ya Tuhan. Secara khusus hari Minggu ini menjadi satu hari perhentian yang indah bagi kami, untuk kami bersekutu, berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau, dan diisi dilengkapi dengan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh menolong, memimpin kami semua, dari awal sampai pada akhirnya. Berfirmanlah ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan kelemahan dan dosa, layakkanlah dia. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana tema kita tentang melayani, tentang karunia, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Demikianlah nats firman Tuhan. Baik, silahkan tampilkan untuk PPT-nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dulu ya latar belakang dari Korintus ini ya. Sebab banyak orang mungkin mengira bahwa ini menjadi satu pembenaran ya bagi orang Kristen untuk mencari berbagai macam karunia ya. Lalu kemudian menekankan karunia-karunia tertentu saudara-saudara ya. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat latar belakang ini tidaklah demikian. Ini bukan satu ajaran yang mendorong sifatnya, bukan satu nasihat yang meneguhkan, tetapi sesuatu teguran, ya, teguran bagi jemaat-jemaat Korintus. Karena jemaat ini adalah jemaat yang di kota metropolitan,
dan berbagai latar belakang, ya saudara-saudara, dan mereka sebetulnya kaya dengan berbagai hal, karunia-karunia rohani, namun mereka banyak problem. Ada kesombongan, ya, ada roh perpecahan di antara mereka, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya Rasul Paulus mengingatkan mereka kembali, dan terutama konsep-konsep lama nih, ya, yang suka ke bawah, karena mereka kebanyakan dari orang-orang yang beragama kafir, saudara-saudara, sebelumnya. Sehingga ketika mereka menjadi Kristen, lalu mereka melihat berbagai manifestasi, wah mereka pikir, wah ini mantep nih, dahsyat nih, gitu ya. Wah yang paling dahsyat ini adalah karunia berbahasa roh dan lain sebagainya, sehingga mereka salah mengerti, ya. Nah di sini kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus di dalam ayat yang pertama dan kedua ini sebenarnya mau mengatakan, saudara-saudara, aku mau kamu mengetahui kebenarannya. Apa kebenarannya? Yaitu bahwa dulu mereka belum mengenal Allah dan mereka tertarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah ini paham-paham ini ya, mereka dulu agama kafir, saudara-saudara, sehingga Paulus mengingatkan mereka bahwa di dalam konsep kafir, nah ini menarik nih, bahwa ada satu konsep yaitu pikiran gnostik pada waktu itu, ya, di mana membedakan paham antara dunia rohani dan dunia materi, ya. Jadi di dalam gnostik itu konsep kristologinya itu kacau, saudara-saudara, ya. Kacaunya apa? Bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Kristus, menjadi Tuhan pada waktu dia dibaptiskan. Lalu kemudian pada waktu kematiannya, kemudian Kristus itu kemudian tidak lagi menjadi Kristus, menjadi manusia biasa. Artinya apa? Mereka menekankan kemanusiaan Yesus dan membuang keilahian Yesus, gitu. Sehingga maka timbullah ayat yang ketiga itu, ya. Ada yang mengatakan terkutuklah Yesus pada saat yang sama. Pada saat yang lain dia mengaku Kristus, tetapi dia menolak Yesus sebagai Allah. Dia hanya menerima Yesus sebagai manusia. Maka di sini dikatakan terkutuklah Yesus itu adalah satu ungkapan di mana menekankan bahwa mereka itu tidak memiliki iman kepercayaan. Yesus, Paulus mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, di sini Rasul Paulus mau menekankan karya Roh Kudus dalam hidup manusia, yaitu mengilhami atau mengiluminasi, menerangi hati dan pikiran kita untuk percaya kepada Yesus. Hanya dengan kuasa Roh Kuduslah orang memiliki pengertian yang benar, saudara-saudara. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Nah, hal yang kedua yang mau ditekankan di sini adalah bahwa Roh Kudus mengaruniakan kepada setiap orang penyataan-penyataan karunia-karunia rohani untuk membangun jemaat untuk kepentingan bersama, ya. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus menekankan konsep karunia, spiritual gifts. Ya, ini bukan gift biasa dalam arti kasih karunia. Kalau kasih karunia itu bisa dibilang sebagai juga gift, tapi ini adalah spiritual gifts, yaitu karunia-karunia rohani. Karunia yang diberikan oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita, saudara-saudara, melayani Tuhan dengan bakat yang kita punya, dengan talenta yang kita punya, dan lain sebagainya. Ya, nanti soal bakat, talenta, dan karunia bedanya apa ya, itu lain lagi lah ya, karena banyak orang mengatakan ya memang ada unsur bakat di situ, tetapi karunia lebih spesifik untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan daripada bakat. Bakat itu terlalu umum. Nah, saudara-saudara, next, berikutnya, di sini kita melihat bahwa tujuannya Allah memberikan kita karunia adalah membantu orang percaya berkarya di dalam dan melalui orang percaya, tetapi melampaui kemampuan natural kita, kemampuan alamiah kita. Kita punya kemampuan alamiah yang biasa saja, tetapi kemudian Allah memberikan kita karunia-karunia yang mungkin extraordinary, karunia-karunia yang luar biasa, yang spesial, yang khusus untuk dipakai melayani Tuhan bagi kebaikan umat. Nah, di
disinilah saudara kita melihat bahwa Allah memberikan kepada kita karunia-karunia tersebut. Next. Nah, kalau kita melihat bahwa Paulus mengatakan di sini bahwa di dalam bagian 1 Korintus 12 ayat 8 menarik sekali. Di sini dia mulai spesifik ya, menjelaskan tentang karunia-karunia apa saja. Nah, ini saya mau mengeksposisi ini saudara-saudara ya, tentang karunia-karunia yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini ya. Nah, di dalam ayat 8 di sini dikatakan bahwa kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa maksudnya? Nah, saudara, yang dimaksud di sini adalah hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kemampuan untuk membuat satu keputusan-keputusan yang sulit di dalam hidup kita, ya. Nah, inilah hikmat, saudara. Seperti yang dimiliki oleh Salomo. Maka orang-orang diberikan karunia hikmat itu bagus ketika memimpin, ya. Nah, di sini kita melihat karunia hikmat, lalu karunia pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan di sini? Nah, pengetahuan di sini bukan berarti pengetahuan yang biasa yang kita tahu tentang teologi, bukan. Pengetahuan tentang Allah dan lain sebagainya, bukan, saudara-saudara. Tetapi pengetahuan di sini adalah sesuatu pengetahuan yang dimana kita mampu mengetahui hal-hal yang sulit, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang misteri. Ini bukan berarti magic begitu ya, tetapi sesuatu yang diberikan oleh hak Allah kepada kita. Mirip dengan hikmat, tetapi sedikit berbeda. Ya, mungkin ini kalau kita bicara tentang tokoh di dalam Alkitab, mungkin yang lebih tepat ada Daniel. Ya, Daniel diberikan pengetahuan-pengetahuan, ya, sampai dia bisa menafsirkan mimpi raja Nebukadnezar. Ya, hal-hal yang tersembunyi itu dia bisa ungkapkan, dia bisa nyatakan, saudara-saudara. Ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa semacam kayak membaca pikiran orang, gitu ya. Nah, ini, tetapi itu sesuatu hikmat yang dari Allah, yang diperolehnya dari Allah, gitu ya. Nah, mungkin di antara kita di sini barangkali ada saudara Gogon nggak di sini ya? Nah, ini, oh iya ada. Nah, ini jago nih membaca pikiran orang. Kalau Bro Raymond mengirimkan gambar apa gitu, dia bisa baca, saudara-saudara. Dia bisa nafsirin kondisi si pengirim gambar ini sedang apa. Kalau bentuk pohonnya rumit, wah berarti hatinya sedang gundah gulana, begitu ya. Nah, makanya dia selalu mengatakan, wah menafsirkan lagi, begitu ya. Enggak, ini hanya bercanda saja ya. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita melihat bahwa pengetahuan sesuatu yang mampu melihat hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Sesuatu yang memiliki sesuatu karunia-karunia yang khusus. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, ini yang disebut dengan pengetahuan. Nah, bagaimana dengan ayat yang ke-9? Tentang iman. Iman yang di sini apa, saudara? Apakah iman ini sama dengan iman kepercayaan, keselamatan? Bukan. Kalau iman, kepercayaan, keselamatan, semua adalah anugerah khusus, special grace. Lahir baru, percaya Yesus, diselamatkan. Kita semua punya. Tetapi iman yang di sini dimaksud adalah iman yang spiritual gift, karunia rohani, saudara. Yaitu seperti apa? Orang yang punya iman yang besar, punya keberanian untuk mengatasi kesulitan, punya keberanian untuk mengkritik pemerintah, raja, kaisar, punya keberanian untuk memberitakan Injil, sampai rela martir, mati bagi Tuhan, seperti Stefanus. Jadi ini namanya spiritual gift itu. Sesuatu karunia tertentu yang belum tentu semua orang berani ya. Kalau sekarang ini saya lihat yang cukup berani mengkritik pemerintah segala macam ini adalah si apologet Paul Chang. Berani dia tuh sampai mengatakan hal-hal yang memang tabu ya. Nabi yang ke-26 dan lain sebagainya, begitu kan. Saya pikir itu karunia
rohani itu saudara-saudara ya. Tidak semua orang bisa kan? Ya. Saya sendiri mikir-mikir saudara ya. Dulu sih saya orangnya vokal begitu ya. Tapi setelah lama-lama udah makin tua, punya anak ya. Pikir-mikir kalau gua vokal diculik bagaimana ya? Kalau diserang bagaimana ya? Wah, apalagi dengan kondisi saya dengan sudah penyakitan begini, ya, omongan orang apa jangan langsung sensitif, ya, harus jaga-jaga diri begitu ya. Wah, nah ini sesuatu karunia yang khusus, saudara-saudara, yang dimana tidak semua orang diberikan karunia tersebut. Karunia iman. Lalu dikatakan karunia menyembuhkan. Di mana karunia menyembuhkan ini jangan kita kemudian pelintir bahwa ini mengadakan mujizat kesembuhan, bukan hanya itu. Tetapi waktu kita berdoa pun, kemudian orang yang kita doakan itu mampu sembuh, itu adalah karunia menyembuhkan, saudara. Nah, di sini kita melihat berbagai karunia. Karunia di sini adalah satu given, dikatakan, yang diberikan oleh Allah, yang kita dapat bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena memang kita melatihnya, tetapi satu given yang merupakan kata kerjanya adalah didotai, ya, di sini. Nah, yang satu lagi adalah give, satu karunia rohani yang dalam kata bendanya adalah karismata. Karismata dari arti kata karis itu adalah karunia, tetapi kalau jadi karismata itu adalah spiritual gift, karunia rohani, saudara-saudara. Nah, disinilah Paulus mengatakan karunia-karunia rohani di sini, karismata yang diberikan Allah sebagai satu given yang harus kita pakai untuk melayani Dia, saudara-saudara. Berikut. Nah, di sini kita melihat apa yang bahaya dari karunia-karunia rohani ini. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana pengembangan karunia di dalam pelayanan, saudara, ternyata karunia rohani ini menjadi sesuatu yang bisa berbahaya. Karena apa? Kadang-kadang, ya itulah ya, jemaat Korintus seperti saya bilang adalah jemaat yang banyak sekali karunia, ya, diberkati, tetapi itu adalah bahagia. Diberkati itu bahagia ya. Tapi ada bahayanya. Di mana ada bahagia, pasti ada bahaya. Berkat yang makin banyak, bahayanya juga makin besar. Nah, di sini kita melihat bahwa bahaya penyimpangan dari karunia-karunia rohani di dalam jemaat Korintus adalah mereka bisa pakai karunia itu untuk kepentingan diri sendiri. Mencari keuntungan, menyombongkan diri. Dan ini yang terjadi, saudara-saudara. Ya. Dan bukankah ini yang terjadi dengan gereja-gereja sekarang, bukan? Menjadi kesombongan. Kalau punya karunia kesembuhan, wah, dia merasa dia lebih hebat daripada yang lain. Ya, seolah-olah karunia iman, karunia melayani, karunia hikmat, kalah. Nggak ada apa-apanya dibandingkan kesembuhan, apalagi bernubuat, ya, nggak ada apa-apanya, ya. Nah, ini menjadi satu fenomena yang terjadi di sini, ya. Tetapi kalau kita lihat Paulus di sini, saudaraku, saya tanya, karunia bahasa roh yang diagung-agungkan orang sekarang ditempatkan di urutan keberapa? Terakhir kan? Bukan paling awal kan? Paling awal justru adalah hikmat, lalu pengetahuan, iman. Paling bawah justru adalah membeda-bedakan bermacam-macam roh, lalu karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi yang terjadi dengan fenomena yang sekarang di dalam gereja-gereja Tuhan, justru inilah yang dianggap paling fenomenal, yang paling dicari, yang paling diingini. Bahkan ada gereja tertentu, para pelayannya, saudara, saya punya dulu senior, waktu saya masih mahasiswa di Fakultas Ekonomi, dibilang, wah, kalau di gereja kami mah, kalau WL,
nggak bisa bahasa roh, nggak bisa naik mimbar jadi WL. Syarat untuk bisa jadi WL harus berbahasa roh. Wah, jadi seolah-olah levelnya lebih tinggi nih dari orang lain nih, dari singers, dari pemain musik segala macam. Ini bisa menimbulkan satu kesombongan, saudara-saudara. Lalu di sini juga Paulus sebenarnya sedang mengingatkan bahwa mereka itu ketika masih kafir, mereka mempraktekkan upacara-upacara, ya. Agama kafir kan banyak tuh upacara-upacaranya ya. Yang bersifat mistik ya. Agama misteri namanya. Ekstase. Misalnya, wah sampai gini-gini, sampai kehilangan kesadaran. Nah, bukankah itu yang terjadi dengan gereja-gereja sekarang? Ketika menerima karunia-karunia berbahasa tertentu, mereka kemudian seolah-olah bisa kehilangan kesadaran. Ekstase. Nah, inilah bahayanya. Jadi ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus, ini bukan satu surat anjuran atau dorongan untuk memiliki karunia-karunia. Tetapi justru adalah satu teguran bahwa hal ini sesuatu yang berbahaya, saudara-saudara. Nah, disinilah kita melihat bahwa penyimpangan bisa terjadi. Jadi karunia diberikan oleh Allah, bukan dipelajari. Tapi yang terjadi adalah apa? Sekarang ini, karunia-karunia tertentu bisa dipelajari. Dan ada kode-kodenya. Ya. Ada rumus-rumusnya. Saya di sekolah teologi belajar tuh, ada parasa, raba, dan lain sebagainya ya. Jadi, praise the Lord for His glory misalnya. Itu tinggal dihapus aja huruf-huruf vokalnya tuh. Ya, praise, A-nya dihapus, I-nya dihapus gitu ya. Jadi apa? Parasa. Terus the Lord. THE, E-nya dihapus ya. Taha, terus Lord, LORD, O-nya dihapus. Larada. Gitu kan? Nah, kalau mau keren-kerenan, wah kita hafal aja terus-terusnya. Parasa talarada. Wah, orang bilang bahasa roh. Padahal itu praise the Lord. Cuman ada kode-kodenya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karunia adalah given. Bukan karena bisa dipelajari. Nah, Paulus mengatakan ini, menjelaskan ini kepada kita semua untuk bagaimana kita mengerti akan karunia. Nah, saya mau mengatakan beberapa 3 hal, aspek ketika kita bicara tentang karunia untuk melayani. Next. Nah, saudara-saudara, Paulus, ya, di sini sebenarnya bukan Paulus. Saya yang mengutip bagian tertentu, tapi saya mau memberikan sesuatu tafsiran tertentu. Misalnya tentang bagaimana karunia-karunia ini, ya. Pertama, apa yang harus kita sadari bicara tentang spiritual gift, tentang karunia rohani? Yang pertama bahwa harus ada satu self awareness. Kesadaran diri. Saya kasih analogi begini. Sekarang saya sudah sakit. Penyumbatan, ya kan? Kalau dulu saya kalau khotbah, wah gerak sana, gerak sini, suara kenceng, wah nggak mikir. Tapi kalau sekarang saudara, kayak gini tadi waktu sebelum saya naik nih, wah saya harus hati-hati nih ngomong nih, pelan-pelan, nggak boleh terlalu semangat. Karena apa? Tiba-tiba blow up, wah bisa-bisa jantung berhenti ya. Banyak kan pendeta, ya emang bersyukur juga sih bisa kayak mereka begitu ya. Meninggal habis khotbah kan, karena jantung. Jadi saya pikir dulu nih, wah, nah itu yang disebut dengan self awareness. Satu kesadaran akan diri. Bahwa kita sekarang dengan kita yang dulu beda. Dengan usia, dengan kesehatan, bertanya pada diri sendiri. Ya, saudara-saudara. Dan bertanya juga kepada Tuhan.
Nah, bicara tentang karunia, kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya punya apa? Saya punya karunia apa, Tuhan? Kalau memang Tuhan berikan karunia tertentu, singkapkan, nyatakan. Tapi jangan minta sama Tuhan, karunia rohani, Tuhan, engkau mau apa? Berikan karunia. Tapi nggak mau melayani, sama aja bohong. Ya, yang disebut dengan karunia, saudara, adalah sesuatu yang memang kita terima kalau kita terjun melayani. Ya kan? Orang berenang itu nggak bisa dikasih teori-teori berenang. Saya udah pernah kasih ilustrasi kan. Tapi yang namanya berenang itu harus terjun ke air. Nggak bisa orang bisa berenang tanpa pernah terjun. Cuman pelatihan di sini di kamar begitu ya. Wah, begini tuh gayanya ya. Oh, begini gayanya, gaya bebas ya. Oh, gaya punggung begini ya. Nggak kan bisa. Tetapi yang namanya orang mau berenang, itu harus terjun. Yang namanya orang mau punya karunia, mengetahui karunianya, dia harus terjun, melayani. Nah, disinilah kita bertanya kepada Tuhan, lalu bertanya pada diri kita sendiri. Ya, kita melakukan satu dialog dengan diri kita sendiri. Bagaimana punya kesadaran diri seperti itu. Next. Nah, hal yang penting yang harus kita tahu, saudara-saudara, bahwa jangan menuntut karunia yang tidak kita terima, namun mencari dan menentukan apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kedua, jangan terjebak pada usaha pemalsuan karunia. Terlebih karunia berbahasa roh yang banyak dipalsukan oleh banyak orang di masa kini. Maksudnya apa, saudara? Bahwa kadang-kadang kita menuntut karunia yang tidak kita terima. Kita lihat orang lain, dia punya karunia yang hebat, ya, multi talented. Wah, begitu ya. Kita ingin seperti Bu Mercy. Wah, saya ingin dong bisa main piano, bisa konduktor, ngajar paduan suara, bisa khotbah juga. Sekarang nambah udah, konseling. Gitu kan. Wah, kita ingin, wah gimana caranya? Minta sama Tuhan. Padahal belum tentu Tuhan kasih kita karunia seperti itu. Siapa tahu Tuhan kasih kita karunia yang lain. Ya kan? Jadi kalau Tuhan tidak kasih kita karunia-karunia seperti itu, ya sudah, biarkan. Ada karunia-karunia yang lain yang Tuhan kasih kita, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa jangan mencari-cari ya untuk apa yang Tuhan tidak kasih. Memang kita perlu menggali, nanti akan ada ya tentang itu. Tapi dalam hal ini kalau kita tidak diberikan, ya udah. Saudara-saudara, banyak orang yang bilang, teman-teman saya yang mengatakan dulu waktu masih di STT, lu kalau khotbah bagus suaranya ya, bulet ya, gitu ya, nggak cempreng, nggak sakit didengar. Ada orang-orang tertentu kalau khotbah teriak sakit didengar, gitu ya, oleh telinga begitu ya. Tapi saya bingung, kalau saya nyanyi kok fals begitu ya. Saya dipuji-puji, bahkan sampai pendeta Rusdi, kawan saya Rusdi Japri yang melayani di KKBJ, wah itu mah Pak Robin itu mah dia udah pinter khotbah dari sejak lahir katanya. Fasih lidah begitu ya. Sebenarnya enggak juga. Saya dulu juga gemeteran kalau disuruh presentasi atau maju ke depan oleh guru atau memimpin rapat, terbata-bata, gemeteran juga, saudara-saudara. Cuman saya aktif di Senat Mahasiswa, saya mulai belajar organisasi, di Persekutuan Mahasiswa, saya belajar organisasi, dari situ kemudian dilatih, belajar, ngomong, saudara-saudara. Jadi itu adalah proses juga. Saya bukan orang yang multi talenta. Saya nggak banyak tahu ya. Musik, saya nggak bisa. Nyanyi nggak bisa saya. Makanya saya nggak berani ikut paduan suara. Waktu di gereja sebelumnya, saudara-saudara,
Ketua majelis sudah ajak saya tuh. Jadi ketua majelis kan udah lama waktu itu nggak melayani paduan suara. Saya jorokin dia di depan orang-orang di satu persekutuan waktu tahun baru. Ayo dong Pak Johan ikut lagi. Oh iya nih, lo Johan nih ikut. Oh, akhirnya dia ikut, saudara. Nah, gantian dia mau jorokin saya. Saya bilang, Pak, janganlah. Kalau Bapak memang dulu pernah ikut dan bisa. Kalau saya nanti orang pada kabur, gitu. Saya pernah iseng-iseng ngikutin yang pinter nyanyi paduan suara ya. Wah, suaranya kalau di sebelah saya bagus, bener, saya bener. Tapi kalau di sebelah saya fales, saya juga fales gitu loh. Makanya saya kalau di sana saya nggak ikut, saya nggak berani. Kalau di sini saya berani kaum pria, karena kaum pria cuma satu suara. Saya berani ikut paduan suara. Kalau yang pecah suara saya nggak berani ikut. Kalau cuma satu suara ya udahlah, gua jelek nggak ketahuan kok. Gitu saudara. Nah saudara, nah di sini bahwa saya akui saya bukan orang multi talented. Saya hanya punya talenta atau karunia yang berbicara, berkhotbah, saudara. Tetapi saya mau maksimalkan karunia yang Tuhan berikan. Kalau Bruce Lee mengatakan, lebih baik menendang satu objek 1000 kali daripada menendang 1000 objek satu-satu persatu. Jadi kalau mau orang yang ekspor, fokus saja kalau punya karunia tertentu, ya. Makanya anak-anak autis beruntung tuh ya, nggak kayak kita yang normal. Kita maunya banyak. Kalau anak autis nggak bisa banyak, cuma bisa satu. Kalau dia senang komputer, IT, dia pelajari, dia jadi expert. Kalau dia senang musik, dia pelajari, karena dia fokusnya nggak bisa cabang-cabang, dia pelajari, dia jadi expert. Itu kelebihannya ya. Makanya Tuhan adil juga ya. Untuk anak-anak tertentu yang berkebutuhan khusus, special needs, Tuhan kasih karunia-karunia khusus, saudara-saudara. Nah ini, hal yang penting. Hal yang kedua, yang perlu kita lihat adalah self-belief. Yaitu satu, percaya pada kemampuan diri sendiri, saudara-saudara. Ya, dengan cara mengapresiasi diri kita dengan benar. Tidak ada bakat yang terlalu sedikit yang Tuhan tidak peduli jika digunakan untuk kemuliaannya. Tapi adalah percuma jikalau bakat yang banyak, tetapi kita tidak pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menghargai yang sedikit yang kita miliki. Ketika Musa dipanggil menjadi nabi, membawa bangsa Israel keluar, dia merasa dia tidak punya bakat apa-apa. Dia mengatakan, saya tidak fasih lidah, dan lain sebagainya. Saya tidak punya apa-apa. Lalu Tuhan mengatakan, apa yang kamu miliki? Lalu dia keluarkan yang miliki. Jadi Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita miliki. Tuhan menuntut apa yang kita miliki, apa yang kita punya, saudara-saudara. Saudara lihat gambar itu? Di dunia selalu terjadi perdebatan. Mana yang paling hebat? Ronaldo atau Lionel Messi? Ya. Orang ribut, berantem gara-gara mendebatkan mereka, saudara. Tapi saya melihat bahwa dua-duanya sama-sama talented, sama-sama berbakat. Cuman kalau bicara bakat alami, saya melihat Messi lebih alami. Cara dia giring bola, gocek, dan lain sebagainya. Itu alami sekali. Ronaldo dia hebat, tetapi dia bukan bakat alami, dia hebat karena dia bekerja keras. Dia melatih diri. Dia mendisiplinkan diri. Ya. Makanya sekarang dia balik ke markasnya, MU. Wah, dia pola hidupnya, teman-temannya jadi segen.
Dia menghindari yang namanya makanan junk food. Dia menghindari namanya makanan minuman soda, soft drink, dan lain sebagainya, saudara. Karena dia disiplin dan dia berlatih. Latihannya jauh lebih banyak dari teman-temannya yang lain. Dua orang yang fenomenal, tetapi yang satu adalah given, karena memang bakat yang murni. Satu memang orang hebat, tapi karena dia melatih diri. Melatih diri. Sehingga bakatnya yang tadinya mungkin biasa, 80%, bisa lebih maksimal. Saudara, kalau kita nonton Indonesian Idol, coba kita lihat. Juara satu biasanya memang orang-orang yang given, berbakat. Runner up belum tentu. Tetapi orang bingung sekarang. Ini kenapa ya? Yang terorbit, yang populer sekarang adalah yang runner up yang juara 2. Misalnya contoh, waktu itu saya memang mengikuti itu Mike Mohede sama si Judika. Wah, Judika itu latihan keras. Dari yang biasa-biasa saja dia latih sampai progres sedemikian rupa. Kalau Mike Mohede memang aslinya suaranya sudah golden voice gitu ya. Udah memang aslinya suara emas sudah. Gitu. Tetapi kalau kita lihat akhirnya karirnya yang mentereng jauh justru adalah Judika ya. Lepas dari kemudian Mike meninggal dunia, tapi Judika, saudara. Jadi artinya bakat ini pun harus adalah sesuatu yang memang kita explore. Next. Nah, ini yang ketiga adalah kita harus mengeksplor skill kita. Bakat-bakat kita, ya. Dengan cara menggalinya sehingga kita menemukan karunia-karunia itu. Kalau kita nggak explore, kita nggak gali, yang kita nggak akan tahu kita punya bakat apa. Makanya mungkin ada orang bilang, saya nggak punya bakat banyak, Pak Robin. Nggak tahu saya bakat saya apa. Iya jelas. Kamu nggak melayani Tuhan, kamu nggak pakai. Kamu cuman jadi penonton, bagaimana kamu bisa tahu bakatmu? Atau karuniamu? Kamu nggak pakai untuk melayani Tuhan. Kalau mau tahu karunia kita apa, ya melayani Tuhan. Cuman itu, saudara, satu-satunya. Ya, tidak ada yang perasaan takut. Ya, jangan ada rasa takut. Takut gagal, ya. Takut malu ditertawakan, ya. Ya, tapi ya kembali kepada kesadaran diri juga ya, saudara-saudara. Mengeksplor sih boleh. Cuman kalau udah tahu nggak bisa, jangan ngotot bertahan begitu ya. Kalau kayak saya kan saya tahu diri, kalau saya suaranya begitu, kalau nyanyi fals saya nggak masuk paduan suara, bisa merecoki ya, bisa membuat nggak bagus itu paduan suara, mencemari ya, ibaratkan adonan satu titik satu nila mencemari seluruh adonan gitu ya. Tapi ada orang yang nggak tahu diri, saudara-saudara ya, udah tahu suaranya jelek, ya dia tetap aja ikut paduan suara ya, sehingga paduan suara yang tadinya indah ya bisa jadi jelek jadinya. Karena ada satu orang, saya tahu bahwa Tuhan menghargai suara kita. Tuhan menghargai kita punya nyanyian, hati kita. Kadang-kadang kita bersembunyi di balik, Tuhan tahu hatiku kan, yang penting kan hati loh, Lause, yang penting kan hati kita ya, Mokse, yang penting kan hati, bener, yang penting hati. Tapi ingat, kita juga harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan yang ecek-ecek. Kalau bisa paduan suara itu yang terbaik semua untuk Tuhan. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita yang nggak tahu diri, maaf ya, saya bukan nyindir siapa-siapa. Kayak gitu ya. Karena saya juga tahu diri lah ya. Saya soalnya udah waktu pemuda, saudara. Saya ikut paduan suara di gereja saya. 4 tahun saya. 4 tahun saya jadi anggota paduan suara. Latih vokal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, baca not, segala macam. Nggak bisa-bisa. Saya juga pernah latihan gitar. Nggak bisa-bisa. Ya udah, jadi tahu diri aja lah. Gitu kan. Memang bukan di musik, bukan di olahraga.
punya karunia. Nah, saudara, jadi di sini kita melihat menggali dan menemukan karunia-karunia kita ya. Jadi tidak perlu merasa takut, tersedia banyak fitur-fitur. Nah, kalau kita mau menggalinya itu seperti kita punya smartphone, handphone, saudara-saudara ya. Kadang-kadang kan kita punya smartphone, tapi orangnya yang nggak smart, makanya handphonenya smart, orangnya nggak smart. Jadi yang dia tahu cuma telepon ya, SMS ya, nah itu aja gitu, foto. Nah, padahal fitur-fiturnya banyak. Kalau kita mau temukan kegunaan handphone kita itu banyak sekali, tapi kalau orangnya nggak smart, dia tidak akan menemukan fitur-fiturnya yang lain. Yang begitu banyak yang bisa dipakai untuk apa? Ngirim email bisa, lalu pakai voice, pakai suara bisa, misalnya mencari ke Google. Google, saya misalnya ingin restoran di Bali, di mana? Keluar tuh semuanya. Nggak usah ketik-ketik. Cari restoran di area Bali. Ya. Kita tinggal pencet aja yang recordernya kan. Lalu kita keluarkan suara. Muncul tuh di Google. Ya banyak lagi fitur-fitur yang ada begitu ya. Nah, kalau yang remaja lebih jago tuh ya. Mencari fitur-fitur yang ada gitu ya. Wah, ahli banget tuh ya. Saya aja kadang-kadang saya tanya, gimana nih El? Wah, ada yang urusan teknologi, dia yang beresin dah ya. Saya kadang-kadang juga udah nggak ngerti begitu ya. Tanya sama anak atau Cherry begitu ya. Video, bisa buat video. Banyak sekali fitur-fitur. Nah, begitu juga dengan karunia, saudara. Kita diberikan Tuhan fitur di dalam diri kita. Fitur-fitur itu banyak sekali. Tetapi kadang-kadang kita yang nggak tahu dan nggak mau. Ya soal nggak, di antara dua enggak ini mana yang paling banyak nih? Nggak mau. Bukan nggak tahu. Masalahnya problem kita adalah kita nggak mau mencari tahu, mengeksplor fitur-fitur apa yang Tuhan kasih di dalam diri kita. Ini yang menjadi problem. Lalu next, terakhir bahwa Paulus berkata bahwa siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk membangun jemaat, untuk membangun gereja Tuhan. Saudara-saudara ya. Jadi makanya di sini nasihat ini penting sekali bahwa bernubuat. Bernubuat itu bisa hal-hal yang sekarang, apa yang terjadi, bisa yang akan datang. Dan itu jauh lebih penting daripada berbahasa roh yang orang tidak mengerti maksudnya apa. Ya. Untuk apa berbahasa roh? Konyolnya lagi sekarang orang berbahasa roh di radio. Padahal kita bilang ada aturan main tuh pasal berapa tuh? Pasal 14 tentang bahasa roh. Harus satu persatu, maksimal 3, terus harus ada yang menafsirkan, ya kan? Itu di kebaktian, di satu ibadah umum. Tapi konyol, sekarang kalau kita dengar radio, saya pernah dengar radio itu di Semarang, wah isinya banyak bahasa roh. Konyol sekali. Orang nggak ngerti untuk apa faedahnya, iya kan? Nah di sini kita melihat bahwa bernubuat itu memiliki faedah. Nah kalau kita bisa menggunakan karunia kita, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita gunakan. Apalagi di sini yang sudah belajar teologi kaum awam, ya saudara-saudara, ya saya bukan menasehati, karena banyak yang umurnya lebih tua dari saya gitu. Cuman saya mau mengingatkan bahwa teologi yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, nggak akan banyak berarti kalau nggak dipakai untuk melayani. Itu hanya membesarkan otak kita, tetapi hati kita dingin. Ya, kita nggak ada kehangatan. Tapi kalau kita melayani orang, membesuk, memberitakan Injil, melayani sosial, di situ ada kehangatannya. Ya, di situ kita memperhatikan orang lain, ada kehangatan, saudara.
Beruntunglah saat ini teologi kaum awam bisa belajar lewat online ya, nggak usah capek-capek saudara ya. Kalau saya dulu atau ngikuti kuliah kaum awam stretch 2 tahun saudara-saudara, saya harus berjuang. Tempatnya di Tanah Abang. Tanah Abang 3 nomor 1. Rumah saya di Pondok Gede, saudara. Mulai kuliah itu setengah 7. Saya harus naik angkot dari rumah ke Cililitan. Dari Cililitan saya naik Kopaja ke Tanah Abang. Seberangnya Millennial Hotel. Turun di situ. Dari Tanah Abang itu saya ke tempat lokasi, saya harus naik mikrolet lagi. Jadi perjalanan aja sudah 1,5 jam, bisa 2 jam. Ya, dulu memang belum semacet sekarang. 2 jam. Dan selesai, itu bisa 8:30, jam 9. Saya pulang ke rumah itu bisa sampai jam 11 lebih. Orang tua ngomel deh itu. Ya, waktu itu saya masih kuliah. Dan setelah lulus kuliah, perjuangannya, tenaga, waktu, ongkos. Kalau sekarang saudara-saudara bisa belajar online dan yang belum ikut teologi kaum awam, ini adalah satu opportunity, saudara-saudara. Benar. Satu kesempatan yang luar biasa, bisa belajar, nggak perlu keluar energi, keluar waktu banyak, ya, keluar ongkos untuk bensin dan lain sebagainya. Cukup buka laptop, cukup lewat HP. Kalau masih nggak mau belajar lagi, kebangetan. Makanya hidup ini adalah anugerah. Seperti lagu tadi, Ibu Rahmiati ya. Bukan karena kebaikanku. Nah saudara, begini aja saya fals ya. Makanya saya nggak berani lama-lama saudara. Kalau nyanyi ya, kasih contoh begitu kan. Semua karena anugerah. Jadi kalau kita membuang anugerah, nggak tahu lagi deh Tuhan harus kita kasih apa. Kalau anugerah kesempatan aja kita buang dengan percuma, kita tidak mau ikut, kita malas melayani, nggak tahu deh. Tuhan juga pusing ya. Saya ngomong ke sini hati saya meles. Gimana kalau Tuhan gitu ya. Tapi biarlah. Mari kita gunakan setiap karunia kita, talenta kita dengan melayani, ya. Sehingga kita terjun dan bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Minta Pak Firmin menutup di dalam doa.